dari kelompok 2. Saya Devira Andini, Saya Aprilia Sofi Swayuni, dan saya Venia. Kami akan menjelaskan tentang pengertian Windows yang akan disampaikan oleh rekan kami. Oke, saya di sini Venia akan menjelaskan tentang sejarah Windows. Sejarah Windows dimulai dari DOS 4, DOS 6, buatan Microsoft, dan inginnya Microsoft bersaing terhadap larisnya penjualan Apple Macintosh yang menggunakan GUI. Microsoft menciptakan Windows 1. Nama ini berasal dari keletaan karyawannya Microsoft yang menyebut nama aplikasi tersebut sebagai program Windows atau jendela program. 2. Pada perkembangan Windows dari generasi ke generasi berikut adalah perkembangan Windows dari generasi ke generasi. 1. Windows 1 dirilis pada 20 November 1985. Sistem operasi ini adalah sistem operasi pertama yang memperkenalkan teknologi multitasking dengan PC. Tentu saja, fitur ini membuat kita jadi lebih mudah dalam membuka banyak aplikasi sekaligus. Tanpa adanya teknologi multitasking, komputer hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja dalam satu waktu. Berikut ini adalah tampilan Windows 1.01 yang sangat sederhana yang berbasiskan 16 bit saja. Oke. 2. Windows 2 masih tetap dengan teknologi 16 bit. Windows 2 hadir pada 9 Desember 1987. Sama dengan Windows 1, Windows 2 juga berjalan secara langsung di floppy disk dan bisa berjalan lancar walaupun komputer tidak dilengkapi hard disk. Di Windows 2 inilah pertama kali dikenalnya istilah maximize dan minimize di setiap Windows aplikasi. Berikut adalah tampilan Windows 2. Berikutnya adalah Windows 3.0. Pada 22 Mei 1990, Microsoft merilis Windows 3.0 dengan merombak tampilannya secara besar-besaran. Windows 3.0 menjadi titik kesuksesan sistem operasi Windows. Berikut adalah tampilan Windows 3.0. Hai, kembali lagi sama saya melanjutkan penjelasan tentang macam-macam Windows. Ya, Windows versi 95. Windows versi ini, Windows sudah mulai mendapatkan bentuknya. Windows 95 dirilis pada 24 Agustus 1995 yang telah menggunakan 32 bit arsitektur 5. Windows 98 Windows 98 mulai dipasarkan pada 25 Juni 1998. Di versi inilah Windows mulai support dengan port USB seperti USB hub, USB scanner, USB mouse, USB keyboard, USB joystick, dan berbagai device USB lainnya. Windows 2000 Windows 2000 termasuk dalam keluarga Windows NT, dirilis pada 17 Februari tahun 2000. Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Ada versi profesional, server, advanced server, dan data center server. Untuk pengguna rumahan, Windows merilis Windows ME beberapa bulan kemudian. Windows ME adalah urutan Windows yang ke-9. Sesuai dengan namanya, Windows ME dirilis pada 14 September tahun 2000 yang sering disebut sebagai tahun milenium. Dibandingkan dengan Windows 98, Windows ME memiliki boot time yang jauh lebih cepat. Di Windows inilah pertama kali fitur sistem restore untuk merestore PC ke titik tertentu jika mengalami permasalahan. Namun demikian, banyak yang menganggap bahwa Windows ME ini adalah produk gagal yang memiliki banyak masalah. Keberadaan Windows ME ini pun segera digantikan oleh Windows NT, yaitu Windows NT Family, yang seperti XP, Vista, Windows 7, dan Windows 8, Windows 8.
Hai teman-teman, saya Devira Andini. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pengertian Windows yang sudah disampaikan oleh kedua teman saya. Yang ke-10, Windows XP. Windows XP ini sangat melegenda, dipasarkan mulai pada tanggal 25 Oktober 2001, merupakan sistem operasi untuk pengguna internet rumahan yang menggunakan kernel NT. Di sini Windows XP sudah tampil cantik dengan berbagai fitur yang sudah disediakan dengan upgrade dengan versi yang terbaru yang mendukung semua perangkat multimedia. Mulai dari bulan September 2003 hingga Juli 2011, Windows XP ini merupakan sistem operasi yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Ini artinya Windows XP telah menguasai sistem operasi di seluruh dunia kurang lebih sekitar 7 tahun lamanya. Yang ke-11, Windows Vista. 5 tahun semenjak dirilisnya Windows XP, Windows Vista sudah diluncurkan, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2007. Windows Vista ini hadir dengan security yang lebih kuat daripada sebelumnya, yakni Windows XP, dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Windows Vista ini juga memiliki banyak kelebihan dan kekurangan ya. Di antaranya kelebihannya yaitu 1, secara otomatis dapat mengaktifkan firewall. 2, proteksi security yang lebih aman. Lalu ketiga, resiko kehilangan data yang lebih kecil yang dikarenakan tingkat keamanan yang tinggi sehingga resiko data hilang sangat minim. Lalu kekurangannya diantaranya 1, pemakai akan dibuat lebih bingung karena fitur aplikasinya yang sudah di-upgrade dengan berbagai aplikasi sehingga membuat user atau pengguna menjadi membingungkan. Kalian bisa melihat tampilan Windows Vista pada gambar di bawah ini. Yang ke-12 yakni Windows 7. Windows 7 dirilis pada 22 Oktober 2009. Kurang lebih 3 tahun setelah dirilisnya Windows Vista, Windows 7 ini sudah mulai dikembangkan dan dirilis. Windows 7 ini hadir dengan berbagai perbaikan dari Windows Vista. Di antaranya adalah peningkatan performa, kebutuhan spesifikasi yang lebih ringan, dan dukungan penuh pada komputer dengan multi-core prosesor. Mirip dengan Windows XP pada sebelumnya, Windows 7 ini merupakan sistem operasi yang paling banyak diminati di seluruh dunia, yang juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antaranya kelebihannya 1, kompatibel yang lebih baik. 2, mengolah perangkat jadi lebih mudah. Dan yang ketiga adalah multitasking, di mana itu bisa digunakan oleh lebih banyak pengguna atau user. Lalu kekurangannya yakni beberapa aplikasi tidak bisa diinstal melalui Windows 7 karena belum terupgrade dan diperbarui dengan lebih bagus. Tampilan Windows 7 ini sangat menarik ya. Jadi kalian bisa melihat gambarnya di slide selanjutnya. Lalu yang ke-13 kami membahas Windows 8. Windows 8 ini diluncurkan setelah Windows 7, yakni pada tanggal 26 Oktober 2012 lalu. Namun demikian, versi trialnya hanya berlaku 3 bulan lamanya. Setelah itu, masa berlaku akan habis sesuai dengan petunjuk aturan yang ada. Microsoft telah melakukan berbagai banyak perombakan pada Windows 8, diantaranya yaitu yang paling utama terlihat adalah start screen-nya, karena Windows 8 ini lebih banyak aplikasi yang sudah terupgrade dengan fitur yang lebih cantik, yang tertata bagus ya. Di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya yakni yang awal yang sudah saya jelaskan, tampilan yang lebih dinamis, proses booting yang lebih cepat. Lalu Windows 8 juga lebih aman, sama seperti Windows 7, cocok untuk semua jenis software. Lalu kekurangannya, tidak terdapat tombol start dan close, karena sudah ada tombol start
start screen sudah tergantikan dengan tombol start screen. Lalu terdapat banyak hidden file atau file yang tersembunyi. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai Windows 10. Pastinya sistem operasi ini dikembangkan oleh Microsoft ya, bagian dari keluarga sistem operasi kernel NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, lalu dirilis dan diperkenalkan kepada publik pada tanggal 25 Juli 2015. Windows 8 adalah merupakan sistem terobosan untuk Windows 2010 ya tentunya, karena ini merupakan lanjutan, yakni upgrade yang lebih lanjut karena dengan menambahkan mekanik tambahan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna untuk perangkat yang tidak ada layar sentuh seperti komputer meja dan laptop, termasuk kebangkitan menu mulai terlihat pada Windows 7, sistem desktop Maya, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi bursa Windows dalam jendela pada desktop daripada modus layar penuh. Kalian bisa melihat tampilan dari Windows 10 ya, Windows yang terbaru ya, yang memang masih belum banyak digunakan, hanya beberapa saja yang kita tahu. Seperti ini contohnya. Dari semua Windows yang sudah dijelaskan tadi, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya yaitu satu, sistem dan juga interface yang user friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Tiga, memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. Nomor 4, mendukung banyak sistem partisi. Nomor 5, kompatibel dengan aplikasi Office. 6, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbanyak. 7, support berbagai jenis hardware jaringan komputer. Untuk kekurangannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan kekurangan dari Windows itu sendiri. Di antaranya satu, sistem operasi yang memiliki harga tinggi untuk versi basic dan home. Yang kedua, rentan terhadap serangan virus. Yang ketiga, keamanan yang mudah sekali untuk dihack. Lalu yang keempat, terlalu cepat untuk update. Yang kelima, menggunakan RAM yang cukup besar. Dan yang terakhir, keenam, instalasi yang lebih sulit dibandingkan sistem operasi Linux. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa perkembangan Windows sangat banyak. Antara lain, 1. Windows 1 dirilis pada 20 November 1985. Yang kedua, Windows 2 hadir pada 9 Desember 1987. Yang ketiga, Windows 2.1 dirilis pada 27 Mei 1988. Yang keempat, Windows 3.0 dirilis pada 22 Mei 1990. Yang kelima, Windows 3.1 dirilis pada 6 April 1992. Yang keenam yaitu Windows 95 dirilis pada 24 Agustus 1995. Yang ketujuh, Windows 98 mulai dipasarkan pada 25 Juni 1998. Yang kedelapan, Windows 2000 dirilis pada 17 Februari 2000. Yang kesembilan, Windows ME. Ini dirilis pada 14 September tahun 2000. Yang ke-10, Windows XP dipasarkan mulai 25 Oktober tahun 2001. Yang ke-11, Windows Vista dirilis pada 30 Januari 2007. Yang ke-12, Windows 7 dirilis mulai 22 Oktober 2009. Yang ke-13, Windows 8 dirilis pada 26 Oktober tahun 2012. Dan yang terakhir yaitu Windows 10 dirilis pada 29 Juli 2015. Sekian penjelasan materi mengenai pengertian Windows dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
dan see you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.